Ya, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, al khusus pimpinan Ibu Agustin. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan mengundang saya dan teman-teman nih ke forum ini. Oke, nah sekarang bagaimana kondisinya? Jadi kondisi GTK Honorer Islam ini bagaimana? Ya, saya melihat ini mereka itu kasihan karena tidak memiliki jaminan kepastian karir maupun statusnya, gitu ya. Nah, jadi setelah pengesahan Undang-Undang ASN, memang GTK Honorer itu termasuk pegawai non-ASN, karena ASN terdiri atas PNS dan PPK. Jadi guru honorer adalah guru non-ASN. Nah, sekarang bagaimana kebijakannya ya? Jadi, hemat saya, dengan PPK ini diprioritaskan bagi para GTK honorer yang masih di sekolah-sekolah di seluruh tanah air, terutama yang telah berusia 35 tahun ke atas. Pasalnya kenapa? Para GTK honorer tersebut selain telah mengabdi sekian lama, juga perlu kepastian hukumnya sebagai wujud keadilan bagi dirinya. Ya, kemudian bagaimana penerimaan CPNS ya harus tetap dibuka menurut saya ya bagi para guru atau GTK honorer ini yang memiliki persyaratan. Sebab kalau ditutup itu artinya bisa jadi itu ada diskriminasi bagi profesi guru ya. Jadi catatannya, jika kedua jalur itu dibuka maka kebijakan tersebut sangat tepat dan adil. Tetapi jika jalur PNS bagi GTK honorer ditiadakan, maka itu sangat diskriminatif. Kenapa? Karena menutup karir GTK honorer di jalur PNS dan berpotensi melanggar konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan. Oke, lanjut. Nah, ini coba kita lihat ya mengapa saya katakan kalau ditutup status PNS-nya maka ini bertentangan dengan beberapa pasal di dalam konstitusi kita. Ya, pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 2, pasal 28I ayat 2 dan berbagai peraturan perundang-undangan bawahnya. Jadi hemat saya sebaiknya 2021 pun ya untuk guru PNS jangan ditutup, tetap saja harus dibuka. Ya, berikutnya bagaimana dampak dihapusnya formasi CPNS misalnya. Ya, kalau disimpulkan maka dampaknya itu pertama terjadi diskriminasi terhadap profesi GTK dibanding profesi lainnya. Dan yang kedua akan mengalami kekosongan atau darurat GTK PNS di sekolah-sekolah. Yang ketiga mengalami krisis kesejahteraan GTK honorer. Jadi sekarang sudah krisis, nanti ditambah lagi krisisnya gitu ya. Dasar hukum tentang pengangkatan guru honorer ya. Tapi saya ingin sedikit ada analisis nih, supaya bapak-bapak di Dewan juga paham bagaimana ternyata ya peraturan perundang-undangan kita itu masih ada inkonsistensi gitu ya. Apa yang saya maksud? Saya membandingkan di Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, kemudian PP-nya Nomor 49 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK, kemudian PP 98 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan Permendagri Nomor 6 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai PPK ya yang bekerja pada instansi daerah. Temuan saya coba ke bawah. Nah, catatan saya itu pertama di Undang-Undang 5 2014 tentang ASN dan PP 19 dan 49 2008 tentang manajemen PPPK disebutkan bahwa pengadaan atau penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Ya, jadi di Undang-Undang Nomor 5 2014 itu dinyatakan bahwa pengadaan atau penerimaan calon PPPK itu dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dan di undang-undang itu disebutkan, yang disebut instansi pemerintah itu adalah ya institusi pusat dan instansi pusat maupun instansi daerah. Artinya bisa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Gitu ya, untuk mengangkat PPPK. Itu menurut Undang-Undang ASN. Tapi pada implementasinya pengadaan penerimaan PPPK itu hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui kementerian. Nah, ini jadi catatan ya. Kemudian di pasal 101 ayat 3 Undang-Undang ASN disebutkan ya gaji sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dibebankan pada APBN untuk PPPK di instansi pusat dan APBD untuk PPPK di instansi daerah. Artinya, apakah nanti guru-guru yang diangkat atau GTK, ya honorer yang diangkat menjadi PPK di daerah itu akan dibebankan kepada APBN atau APBD? Kalau di sini sebutkan kepada APBD. Nah, begitupun ya dalam Perpres 98/2020 tentang gaji dan tunjangan, ya PPPK disebutkan bahwa gaji dan tunjangan bagi PPPK yang bekerja di instansi pusat dibebankan pada APBN, lalu untuk PPK di daerah dibebankan kepada APBD. Artinya bahwa gaji dan tunjangan PPPK di instansi daerah dibebankan kepada APBD. Pertanyaannya, apakah memang demikian dalam prakteknya selama ini? Ya. Kemudian ada inkonsistensi antara istilah pengadaan dan penerimaan antara Undang-Undang ASN pasal 98 dan pasal 97 dengan PP tentang manajemen PPPK pada pasal 7 dan pasal 8. Ya, jadi itu istilah yang masih inkonsisten. Nah, sekarang bagaimana tes kompetensi SDM GTK honorer sebagai persyaratan ya pengangkatan menjadi ASN. Jadi memang ini kan jadi polemik ya, apakah GTK honorer itu mau diseleksi atau tidak, gitu ya. Tapi kalau menuju undang-undang, PP dan aturan-aturan lainnya, maka seluruh GTK honorer itu harus melalui seleksi. Mau tidak mau. Kenapa? Ini aturannya seperti ini. Ya, misalnya di pasal 62 ayat 2 Undang-Undang ASN, penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS maksud terdiri dari 3 tahap, ya. Tapi juga di pasal 96 ayat 2, pengadaan calon PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ya, dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi. Nah, itu bahasanya, ada seleksi. Jadi seleksi itu sebuah keniscayaan.